Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita, NPM 2020-01048. Saya dari kelas manajemen 6B dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video saya kali ini saya akan memaparkan materi mengenai paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Materi yang akan kita bahas yaitu metodologi dan definisi. Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam atau Islamic Economics adalah kegiatan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam. Dalam konteks ilmu inilah dapat dipahami adanya beberapa definisi ekonomi Islam sebagai berikut. Menurut Hasanussaman 1984, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya materi agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Ayat kedua, menurut Manna 1986, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menurut Khan 1994, ekonomi Islam memutuskan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi. Ekonomi Islam atau Islam is Economics terdiri atas komponen berikut. Pertama, ada ajaran nilai berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber lain. Kedua, pertanyaan positif yang akan masuk dalam ekonomi Islam berasal dari ekonomi konvensional. Ketiga, pertanyaan positif yang adil dalam ekonomi Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Keempat, hubungan antara variabel ditemukan lewat observasi, analisis, dan eksperimen sebagai sumber ilmu. Oleh karena itu, tugas ekonomi Islam lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas-tugas tersebut antara lain: yang pertama, mempelajari perilaku aktual individu dan ekonomi perusahaan, pasar, dan pemerintah. Yang kedua, menunjukkan jenis perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan. Yang ketiga, harus menjelaskan mengapa ada para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. Yang keempat, harus menganjurkan cara bagaimana membawa perilaku semua pemain di pasar yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya sederajat mungkin dengan tingkat yang ideal. Inilah pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.